perasaan saya itu, saya takut mati. Kalau mati dalam keadaan tidak Islam, akan menjadi bahan bakar api neraka gitu. Kira-kira tanggapan saudara-saudara Ustadz lah sendiri. Seperti apa ketika Ustadz menyampaikan Islam ini seperti ini, sama segala macam itu, mengatur urusan segala macam urusan sudah diatur dalam Islam kan gitu. Apa tanggapan saudara-saudara Ustadz? Dan setelah saya belajar Islam, saya mendalami Islam, dan ternyata Islam ini agama luar biasa, yang bukan hanya mengatur masalah ibadat, tapi mengatur semua kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya para sahabat Ruang Sekopa? Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberikan nikmat panjang umur, nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di episode kemarin kita telah membahas tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang perjalanan hijrah seorang mu'alaf. Bagaimana seseorang itu mencari sebuah agama dari agama yang lama menuju proses hijrah menjadi seorang Islam yang mudah-mudahan tetap terus istiqomah dan menjadi pejuang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sudah ada bersama kita narasumber kita yang akan saya perkenalkan di sini, yaitu Ustadz Muhammad Siddiq Al-Hindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Ustadz, kegiatan Ustadz apa sekarang? Alhamdulillah, hari ini saya berdagang. Berdagang. Ya, ada beberapa perdagangan yang saya jalani. Alhamdulillah, itulah sebagai pencari rezeki yang halal untuk saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih saya jaga kehalalan itu. Alhamdulillah, insya Allah halal dan berkah ya untuk istri dan anak itu insya Allah berkah. Nah, di sini kan sesuai tema tadi kan, perjalanan hijrah seorang mu'alaf. Nah, jadi kan di sebuah proses perjalanan itu pasti ada cerita-ceritanya Ustadz, ada kisah-kisahnya Ustadz. Nah, kalau boleh kami tahu nih, semua para penonton, kisahnya itu seperti apa Ustadz? Histori Ustadz itu mulai dari kecil sampai sekarang ini, ya kan? Baru ketika Ustadz itu lahir dari kecil itu tidak dalam keadaan Islam, dan sekarang ini alhamdulillah sudah masuk Islam. Boleh ceritakan kisi-kisinya sedikit Ustadz, histori perjalanan Ustadz itu ketika memilih Islam. Seperti apa Ustadz? Sebenarnya kalau saya harus ceritakan dari mulai kecil itu cukup panjang. Tapi ya nggak apa-apa, saya coba ceritakan sedikit tentang bagaimana kondisi saya ketika saya masih kecil dan kemudian kapan mulai saya itu mengenal Islam. Jadi dari mulai usia saya kira-kira saya itu SD kelas 5 ya. SD kelas udah memasuki usia remaja berarti sebelum balik ya, sebelum balik. Jadi ayah saya meninggal. Iya. Saya meninggal. Jadi saya dalam keadaan yatim, nah kemudian saya harus bantu orang tua itu pertama. Nah kemudian saya hidup hidup ya, kadang saya pulang malam untuk bekerja dan seterusnya. Dan saya bantu orang tua lah. Nah kemudian dalam proses berjalannya waktu, jadi ada suatu yang mungkin saya harus mengenalkan diri saya dulu sebenarnya, agama saya dulu apa gitu. Iya. Gitu ya. Jadi agama saya dulu yang dianut orang tua saya sampai hari ini itu agama Buddha. Agama Buddha. Jadi agama Buddha. Nah kemudian dulu peristiwa yang terjadi ya, saya saya kurang yakin lah dengan Tuhan yang digambarkan atau disembah oleh agama Buddha ketika itu. Nah makanya karena kurang yakinnya itu, saya mencari Tuhan.
Saya mencari Tuhan. Jadi proses mencari Tuhan itu cukup panjang sebenarnya. Ya saya harus pindah pindah kepercayaan. Ya walaupun saya tidak masuk ke dalamnya, tapi saya mencari bagaimana agama Hindu itu. Gitu. Nah kemudian saya mencari lagi bagaimana agama yang lain dan seterusnya. Gitu. Dan itu perjalanannya begitu. Iya. Nah, berarti yang menimbulkan keraguan kan itu keraguan di agama yang lama itu seperti apa Ustaz? Apakah memang karena bentuk ibadahnya atau yang lain-lain Ustaz? Ya baik. Nah jadi kita pahami misalnya agama Buddha itu menyembah menyembah sebuah altar ya atau sebuah patung ya, patung Siddhartha Gautama. Itu yang saya pahami dulu. Nah kemudian saya kurang yakin dengan sesembahan itu. Bahwasanya itu bukan Tuhan. Nah, jadi gambarannya saya nggak dapat gambaran apakah Tuhan itu gambarannya seperti manusia atau Tuhan seperti apa gitu. Nah, saya nggak dapat gambaran tentang bagaimana konsekuensi Tuhan yang harus disembah. Makanya saya mencari Tuhan karena saya nggak puas dengan apa yang disembah oleh orang tua saya. Berarti kisah Ustadz ini mirip-mirip seperti kisah Nabi Ibrahim. Kurang lebih seperti itu Ustadz ya? Jadi. Ya, bagaimana Nabi Ibrahim dulu diajarkan ayahnya untuk menyembah berhala, tapi dia nggak yakin bahwasannya berhala itu adalah Tuhan. Kan seperti itu, sampai dia mencari, melihat matahari. Apakah matahari itu Tuhan? Ternyata nggak abadi kan. Gitu, siang ada matahari, berganti malam, mataharinya sudah nggak ada kan gitu. Gitu melihat malam, ada bulan, apakah ini Tuhan? Kata Nabi Ibrahim itu kan, ternyata di pagi harinya juga nggak ada bulan itu. Kira-kira seperti itulah ya kan? Kisah pencarian Tuhan itu tadi, meyakini Tuhan itu tadi. Nah, kan dari Buddha tadi dari Buddha, kenapa sih memilih Islam sebagai agama yang sekarang ini? Nah, jadi sebenarnya saya belum memilih Islam ketika itu. Iya. Tapi saya mau mencari Tuhan karena saya di dalam hati saya, ya perasaan saya itu mengatakan ada sesuatu yang harus disembah. Iya. Karena saya nggak dapatkan yang harus saya sembah itu wujudnya itu bukan seperti Tuhan, seperti manusia. Makanya saya mencari Tuhan yang benar-benar Tuhan, yang benar-benar Tuhan itu memuaskan akal dan menenteramkan jiwa saya. Iya. Nah itu. Makanya awalnya saya nggak paham agama Islam, tapi saya cari Tuhan. Nah, jadi prosesnya itu suatu ketika saya memang berjalan di satu masjid, di satu masjid dan kemudian ketika itu saya nggak tahu itu hari apa, tapi saya melihat di situ jemaahnya banyak itu di kira-kira siang itu jam 12 ya, waktu itu. Umur berapa itu kira-kira? Masih ingat tuh? Waktu itu saya masih kelas 1 SMP. Masih remaja berarti Ustaz ya? Kelas 1 SMP. Iya. Itu waktu itu saya udah balik. Iya. Saya udah balik. Iya. Ya, kelas 1 SMP. Nah, kemudian ketika saya berjalan di suatu masjid, di samping masjid ya, dan kemudian saya melihat orang banyak ramai dan itu orang sholat, gambaran saya itu orang berdiri ramai dan itu gambarnya sholat. Dan mereka sholat itu sampai ke belakang, penuh masjid. Saya cuma melihat aja. Saya melihat sampai jauh, kemudian saya berjalan. Nah, kemudian di malam harinya saya bermimpi. Nah, jadi proses itu diawali dari mimpi. Saya bermimpi. Nah, kemudian saya bermimpi bermimpi seperti kiamat gitu kan. Bumi ini seperti hancur, pecah, kiamat dan sebagainya. Jalan-jalan itu seperti apa? Kalau gambaran saya itu waktu dalam mimpi saya itu saya masih ingat betul itu. Jalan-jalan itu seperti karet. Gitu. Saya berjalan lari itu ketakutan karena suasananya itu begitu menyeramkan. Mimpi seperti mayat itu berterbangan. Ya mayat itu berterbangan. Kemudian saya lari terus kemudian dalam lari itu seperti kaki saya itu seperti pijak karet gitu. Membal-membal. Nah, enggak maksudnya itu ya terpijak karet seperti kayak bingung mau ngangkat berat. Tapi saya terus lari gitu. Saya manggil emak saya. Karena saya sangat sayang sama emak saya. Nah, gitu saya manggil mama gitu. Karena waktu itu nggak ada solusi. Saya belum kenal Allah. Saya cuma tahu mama saya karena mama saya ibu saya itu yang yang saya sayangi dan dia membesarkan saya.
Seperti itu. Itu kan tadi cerita mencari agama tadi disampaikan. Nah, jadi ada nggak kira-kira hambatannya atau kendalanya ketika Ustadz mau hijrah mencari agama Islam dan sesudah memasuki agama Islam? Kira-kira kendalanya seperti apa, Ustadz? Dari proses sebelum dan proses sudah menjadi Islam. Baik. Nah, saya lanjutkan cerita tadi, kisah tadi. Bahwasanya ketika itu saya bermimpi dan seterusnya, dan alhamdulillah Allah meyakinkan saya bahwasanya Allah itu Tuhan. Nah, ya saya nggak cari tahu dan saya nggak pernah tahu dari siapapun Allah itu Tuhan. Tapi saya dapat dari mimpi itu dan kemudian Allah terasa memang ya keyakinan itu menjadi yang saya cari selama ini adalah Tuhannya agama Islam seperti itu. Saya paham itu. Tuhan agama Islam adalah Allah. Nah gitu, gambarnya seperti itu dan itu sangat kuat. Gitu. Nah, kenapa saya yakin? Saya pun nggak tahu saya harus yakin Allah itu Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup saya, nah ya karena saya yakin kepada Tuhan Allah, saya belum meyakini Islam itu sebagai agama. Karena nggak saya dapatkan orang-orang Islam ketika itu yang yang memberikan contoh terbaik seorang Islam. Justru saya dapat kebalikannya. Dapat kebaikannya. Orang-orang Islam itu yang saya contohkan adalah orang-orang yang dulu ya, adalah orang-orang yang bersifat buruk. Bahkan saya pernah diintimidasi, pernah diganggu gitu sama orang Islam. Kena bullying. Ya, kena bullying. Gitu. Jadi sampai saya nggak percaya kepada Islam, tapi saya yakin kepada Allah itu sebagai Tuhan. Berarti dalam hati itu udah ada dorongan. Ya, dorongan yang kuat untuk meyakini Allah itu Tuhan. Dan itu dorongan itu sangat kuat. Nah gitu. Sampai suatu ketika ada teman saya mengatakan bahwasannya kalau orang kafir itu, ya kalau mati itu menjadi bahan bakar api neraka. Ustadz yakin waktu itu? Ya saya yakin. Karena yang disampaikan itu, ya menurut saya itu apa yang disampaikan itu berdasarkan kalau sekarang saya pahami itu ternyata ayat Quran. Iya. Ayat Quran yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu akan mati menjadi bahan api neraka. Dan satu ketika itu saya ketakutan. Saya ketakutan. Kemudian saya mencari bantuan atau mencari pertolongan orang supaya saya bisa masuk Islam. Tapi bukan karena Rasulullah. Bukan karena Islam, saya nggak tahu Islam itu seperti apa. Cuman tahu kulitnya aja berarti. Ya, saya tahu Islam, cuman saya tahu dalil itu yang disampaikan teman saya itu, dan akhirnya ya saya mencari orang yang bisa membantu saya masuk Islam karena perasaan saya itu saya takut mati. Kalau mati dalam keadaan tidak Islam akan menjadi bahan bakar api neraka gitu. Begitu. Nah, jadi prosesnya cukup panjang dan akhirnya saya mungkin ketika itu merantau ya. Merantau. Nah, kemudian sampai di perantauan baru saya masuk Islam. Usia saya ketika itu umur 21 tahun. Itu kan tadi kendala atau hambatan sebelum masuk Islam. Ya. Nah itu. Setelah sudah memasuki Islam, mengenal agama Islam, ada nggak kira-kira kendalanya, Ustaz? Hambatannya yang mengganjal dalam hati itu yang belum bisa bikin plong gitu. Oke, baik. Nah, jadi ketika saya sudah masuk Islam, itu di sekitar saya itu ya orang Islam. Orang yang beragama Islam, Muslim lah. Nah, tapi saya melihat mereka tidak mau ibadah. Nggak mau ibadah, nggak mau nggak mau sholat, apalagi ketika puasa mereka nggak puasa. Islam waktu itu di perantauan ya, di perantauan. Nah kemudian saya merasa ini nggak bener nih. Saya harus tahu sholat, saya harus sholat gitu kan. Jadi karena perasaan itu nggak dapat dari keinginan itu nggak bisa terpuaskan, akhirnya saya membaca buku tentang tuntunan sholat, cari referensi. Nah kemudian dari tuntunan sholat itulah saya belajar. Saya belajar sholat itu otodidak. Nah gitu. Bahkan setelah saya tahu sholat dengan otodidak pun, saya belajar Quran pun otodidak. Saya gambarkan, saya nggak pernah dikasih tahu, diinformasikan atau diajarkan oleh orang-orang Islam yang di sekitar tempat tinggal saya di sana gitu. Jadi akhirnya saya belajar secara otodidak. Kenapa? Karena keinginan menyembah
Allah itu, menyembah Tuhan itu ketika itu sudah luar biasa, sudah sangat sangat mendalam gitu. Sementara saya Islam tapi kok nggak ibadah, saya Islam kok nggak sholat gitu. Makanya saya cari bagaimana tahu. Nah mungkin ketika itu kan saya baru dewasa lah ya. Mungkin untuk cerita kepada kawan mungkin sedikit agak nggak percaya diri. Tapi akhirnya saya cari Tuhan itu dengan jalan beribadah itu dengan jalan membaca buku. Otodidak. Iya. Berarti kendalanya di situ Ustaz ya, ketika mulai masuk Islam tapi nggak ada orang atau nggak ada yang bisa menemani merangkul kita sebagai seorang mu'alaf itu mengajari kita Islam yang sungguh-sungguh, berarti hambatannya di situ. Apa ada hambatan yang lain Ustaz? Selain itu? Nggak ada. Hambatan yang lain itu nggak ada. Jadi ketika saya sudah masuk Islam itu bagi saya itu bukan hambatan. Jadi ada dua peristiwa yang saya alami ya ketika saya masuk Islam ya, yang perlu dipahami maksudnya saya masuk Islam karena Allah, karena kecintaan saya kepada Allah dan saya yakin Allah itu adalah Tuhan itu, karena awalnya saya mencari Tuhan. Nah kemudian ada dua hal yang yang merintangi saya ketika saya baru masuk Islam ya. Ketika itu baru sekitar 6 bulan lah saya masuk Islam ya. Saya ditimpa penyakit waktu itu. Ya, timpa penyakit dan saya hidup sendiri di rantau ya, hidupnya sendiri di rantau, dan kemudian waktu itu saya nggak ada kerjaan. Nah kemudian nah itu pun bukan menjadi hambatan karena saya tetap meyakini kepada Allah dan saya tetap menyembah Allah. Waktu itu saya sudah bisa sholat, saya sudah tahu sholat gitu, dan saya tetap sholat waktu itu. Nah itu satu hambatan yang pertama. Hambatan kedua, setelah saya sudah cukup lama lah ya, kira-kira itu tahun 2000 itu saya mengalami cobaan yang kedua. Cobaan itu cukup cukup membuat saya itu kebingungan dalam hidup dan seterusnya ya. Cobaan kedua itu saya dirampok waktu itu. Gitu kan. Nah itu cobaan. Tetapi cobaan itu pun tidak menyurutkan saya untuk maksudnya saya kan seharusnya orang berpikir kalau baru masuk Islam kok dicoba terus dengan cobaan yang berat gitu kan. Nah tapi saya beranggap maksudnya ini yang terbaik yang Allah kasih sama saya. Setiap cobaan yang diberikan kepada saya menganggap ini yang terbaik yang Allah kasihkan kepada saya. Karena itu juga ternyata ada dalilnya. Ya gitu, ada dalilnya. Keistiqomahan itu. Jadi apapun yang kita jalani hari ini yang terbaik yang Allah berikan kepada saya. Nah ketika itu seperti itu. Jadi itu kisah-kisah tadi Ustaz ya. Nah, jadi setelah Ustadz itu mengenal Islam, ya kan, sudah mengetahui nih, Islam itu seperti apa. Nah menurut Ustadz itu Islam itu seperti apa Ustadz? Hanya Islam itu sebatas ibadah saja? Atau apakah Islam itu mengatur urusan yang lain, Ustaz? Nggak cuma sekedar ibadah saja. Nah, kita itu kan belajar itu, prosesnya kita kan belajar. Dari pertama tadi Ustaz ceritakan sama saya itu tadi, belajar sholat, apa segala macam. Nah, setelah mengerti sholat, mengerti apa segala macam, nah ada nggak kira-kira lagi yang menurut Ustaz itu, Islam ini ternyata seperti ini, bukan hanya sekedar ibadah saja. Nah, jadi ternyata dalam proses tadi itu ya saya juga belum belajar tentang Islam dan tidak ada yang belajar saya Islam ya, saya belajar dengan otodidak tadi. Nah kemudian saya banyak membaca buku dan kemudian terakhir ya apa yang saya jalani mungkin sama seperti apa yang kaum muslimin lakukan. Iya ya. Kemudian yang saya alami dulu itu misalnya kaum muslimin itu nggak peduli sama mualaf. Iya. Nggak peduli sama mualaf. Jadi ternyata setelah saya belajar Islam, ya ini satu yang berbeda gitu. Ternyata sesama Muslim itu bersaudara. Iya. Nah persaudaraan itu sangat luar biasa. Dan setelah saya belajar Islam, saya mendalami Islam, dan ternyata Islam ini agama luar biasa, yang bukan hanya mengatur masalah ibadat, tapi mengatur semua kehidupan. Jadi kehidupan kita diatur oleh Islam ternyata. Nah itu yang saya dapatkan. Nah kemudian ketika saya dapatkan begitu besarnya Islam, kecintaan saya kepada Allah dan kepada
Rasulullah itu mulai terbangun ketika saya mau mulai belajar Islam. Saya mengenal Rasulullah SAW, saya mulai melihat atau mempelajari bagaimana sirahnya Nabi, bagaimana kelahiran Nabi, bagaimana Nabi berjuang, bagaimana Nabi mendakwahkan Islam. Nah, kemudian sampai bagaimana Nabi Muhammad bisa mendakwahkan Islam sampai Islam itu bisa kita rasakan di Indonesia ini. Nah, seperti itu. Seperti itu dengan cara belajar. Ya. Berarti itu pun masih otodidak atau sudah ada? Nah, itu saya selalu belajar. Saya sudah belajar Islam. Ada yang ngajak berarti ya? Ada yang merangkul saya, ada yang ngajak saya, mendakwai saya untuk belajar kepada Islam. Saya belajar fikih, belajar sirah nabawiyah, belajar tentang Islam yang sempurna. Jadi dengan itu saya lebih paham Islam. Nah, ketika saya masuk Islam yang pertama kali, karena memang saya itu tidak pernah belajar tentang Islam. Saya cuma belajar dari buku dan otodidak, dan akhirnya memang saya nggak tahu Islam itu sekaya ini, Islam itu sebesar ini, atau Islam itu ketika kita menjalankan Islam ternyata lebih luar biasa bahagianya. Bagi saya hari ini, Islam itu menjadi suatu kebahagiaan. Islam itu menjadi suatu yang bisa mengatur saya dalam segala aspek kehidupan. Nah, yang mengatur Islam itu yang saya pahami hari ini mengatur dari mulai kita bangun tidur pagi sampai kita tidur lagi. Jadi segala aspek kehidupan dari mulai kita bangun tidur pagi sampai tidur lagi diatur oleh Islam. Itu yang membuat saya bahagia di Islam. Menjalankan Islam itu membuat saya bahagia karena ada aturan di dalamnya. Karena selama ini yang saya lihat di kaum muslimin yang ada di masyarakat, seperti kaum muslimin tidak punya aturan dalam hidupnya. Melakukan suka hati berarti ya. Iya, melakukan seks bebas, melakukan praktek riba dan seterusnya, melakukan hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Nah gitu. Jadi tantangannya saya ketika saya mengenal Islam, saya harus menyampaikan Islam kepada orang lain. Saya harus menyampaikan karena kebahagiaan ketika saya mendapatkan Islam, saya akan sampaikan Islam itu karena bahagia saya mendapatkan Islam. Jadi karena saya bahagia, makanya saya harus sampaikan Islam itu pada orang lain. Gitu. Harus berarti ketika mengenal Islam itu bukan hanya ditelan sendiri berarti Pak. Ya. Berarti harus kita sampaikan juga sama orang lain. Ya. Kalau bisa sesama saudara-saudara kita yang belum mengenal Islam Ustaz ya. Ya, saya juga menyampaikan itu kepada saudara-saudara saya. Saya sayang sama mereka. Dan kemudian saya sampaikan tentang bagaimana konsekuensi Allah, Tuhan, dan seterusnya. Saya sampaikan kepada mama saya juga, orang tua saya, bagaimana Tuhan itu adalah Allah. Nah gitu. Tapi saya nggak pernah memaksakan Islam kepada mereka. Kira-kira tanggapan saudara-saudara Ustadz lah sendiri. Seperti apa ketika Ustadz menyampaikan Islam ini seperti ini, sama segala macam itu, mengatur segala macam urusan sudah diatur dalam Islam kan gitu. Apa tanggapan saudara-saudara Ustadz? Ya, saya melihat mereka itu bahagia melihat saya Islam. Bahagia. Iya, bahagia. Mereka nggak memaksakan saya untuk kembali kepada ajaran agama yang lama, justru mereka bahagia dan saya pun bahagia punya keluarga seperti mereka, punya keluarga seperti mereka. Mereka adalah keluarga saya yang saya cinta kepada mereka dan saya contohkan Islam yang sebenarnya, yang bukan Islam yang dicontohkan oleh masyarakat, yang kaum muslimin, yang Islam itu yang dilihat oleh mereka adalah Islam wanita membuka aurat, laki-laki membuka aurat, kemudian tidak mau ibadah gitu. Sehingga memang mereka mencontoh Islam itu dari hal-hal yang buruk yang orang Islam kerjakan. Saya contohkan Islam itu sebagaimana Rasul mencontohkan Islam kepada umatnya. Jadi saya contohkan bagaimana Rasul mencontohkan Islam. Saya sholat, saya puasa, saya zakat, saya kerjakan hal-hal yang baik, tutur kata yang sopan. Dan kemudian semua ajaran-ajaran Nabi itu saya ajarkan, saya jalani dalam kehidupan saya, sehingga mereka menilai Islam itu sebenarnya positif. Karena melihat saya. Karena saya tuh di mata mereka, ya saya nggak tahu, tapi di mata mereka saya itu baik dan bagus. Dan tidak membeda-bedakan ke mereka gitu ternyata. Dan tidak memaksakan agama itu ke mereka. Cuma saya nyontohkan Islam itu dan saya sampaikan kepada mereka. Islam yang baik adalah seperti ini. Islam yang benar adalah seperti ini. Islam adalah sistem hidup. Di kehidupan Islam itu diatur dari semua aspek kehidupan. Sampai buang air aja Islam itu diatur gitu. Saya bilang juga ke mereka gitu. Supaya mereka juga tahu Islam itu ternyata mengatur sampai buang air aja diatur. Kamar mandi aja diatur gitu. Ya, ada sampai hal-hal yang terkecil aja Islam mengatur itu gitu. Jadi mereka justru menilai saya bahagia. Ya, mereka bahagia kepada saya.
Berarti kisah Ustadz ini sama seperti kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ustadz. Bagaimana ketika Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam, dia itu kepala batunya itu seperti apa itu? Nggak bisa diatur. Bahkan Rasulullah sendiri pun mau diperangi sama beliau kan kayak gitu. Nah, tapi setelah beliau masuk Islam, ini kan, beliau menjadi orang yang lemah lembut, menjadi contoh bagi orang-orang yang belum masuk Islam pada saat itu kan. Bagaimana Islam itu bisa melunakkan batu yang keras seperti Umar ini kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi Ustadz, dari perjalanan Ustadz yang sudah berapa puluh tahun Ustadz? Tahun Dari pertama kali masuk Islam itu tahun 1997. Tahun 97 berarti 97. 28 tahun sudah Ustadz. Tahun saya masuk Islam. Alhamdulillah. Umur saya aja masih 30 Ustadz. Alhamdulillah. Udah 28 tahun saya masuk Islam. Istiqomah Ustadz. Alhamdulillah sampai sekarang saya jaga semua aktivitas yang berhubungan dengan syariat Islam dalam kehidupan saya, dan saya akan mencoba menyampaikan Islam kepada saudara-saudara, kepada kawan-kawan, kepada tetangga-tetangga saya, agar mereka dapat merasakan kebahagiaan Islam yang saya rasakan. Bagi saya Islam itu begitu bahagia, dan saya bahagia menjalankan syariat Islam dalam aspek kehidupan saya. Berarti Islam itu membahagiakan juga. Islam itu membahagiakan bagi saya begitu. Luar biasa berarti. Alhamdulillah. Ya. Ada nggak Ustadz kira-kira tipsnya? Ini kan bukan hanya Ustadz yang menjadi seorang mualaf sekarang ini kan Ustadz, banyak mungkin saudara-saudara kita di luar sana yang seorang mualaf juga. Tapi mualafnya itu banyak itu orang-orang yang menjadi mualaf itu karena menikah, masuk Islam karena menikah, tapi dia tidak istiqomah kan gitu, tidak menjalankan menjalankan ibadah-ibadah syariat-syariatnya Allah kan gitu. Ada nggak tipsnya Ustadz kira-kira yang bisa membangun giroh atau semangat saudara-saudara kita mualaf di luar sana Ustadz? Ya, baik. Jadi ini harus saya pahamkan, kalau kita mau mengenal Islam, kenalilah Nabi Muhammad SAW. Saya menjalani Islam dalam aspek kehidupan, dari semua aspek kehidupan, ya itu karena saya mengenal Nabi Muhammad SAW dan perjuangannya, dan apa yang Nabi Muhammad kerjakan. Jadi kalau kita mau mengenal Islam, kenali Nabi. Saran saya juga untuk orang-orang yang baru mu'alaf, ya kenalilah Nabi, belajarlah Islam, karena Islam itu agama rahmat. Ketika kita menjalankan Islam dalam aspek kehidupan kita akan menjadi orang yang baik dan orang yang sempurna bahkan gitu. Menjadi orang yang lebih tenang dalam kehidupan kita. Nah, jadi sebelum kita mengenal Islam lebih jauh, kenalilah Nabi. Bagaimana Nabi mengajarkan Islam kepada kita, kepada manusia, dan Nabi itu pernah mengatakan begini, ya. Suatu ketika para sahabat itu, Nabi Muhammad itu bertanya kepada sahabat, saya rindu kepada saudaraku, kata Rasulullah SAW. Nah, kemudian sahabat mengatakan, kami kan saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kalian bukan saudara. Kalian adalah sahabatku. Jadi siapa saudaramu ya Rasulullah? Saudaraku adalah umat-umat di akhir zaman yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi masih mencintaiku dan menjalankan sunnah. Jadi saya mempunyai gambaran bagaimana kita bisa hidup bahagia dalam Islam kalau kita nggak memahami syariat Islam. Bagaimana kita mau senang dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bahkan bernegara, tapi kita nggak memahami Islam. Islam itu agama yang sempurna, yang ketika kita jalani dalam kehidupan kita akan menjadi damai, tentram, dan orang lain pun merasakan kedamaian Islam itu yang kita buat. Gitu. Jadi agama yang Islam itu mendamaikan diri sendiri dan mendamaikan orang lain, dan membuat kesejahteraan kepada siapapun. Nah, begitu. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya, karena Islam itu adalah agama yang rahmatan bagi semesta alam. Ketika kita menjalankan Islam, menjadi fitrah untuk manusia, menenteramkan akal dan menenteramkan jiwa, memuaskan akal. Jadi akal saya terpuaskan hari ini karena saya menjalankan syariat Islam dan belajar Islam. Ya, intinya belajar Islam dan puaslah akal. Gitu. Luar biasa sekali. Saya sendiri sampai terharu gitu melihat perjalanan Ustadz itu dari pertama awal perjalanan sampai sekarang ini, yang alhamdulillah masih tetap istiqomah dan mungkin salah satu jadi pejuang agamanya Allah Ustadz ya. Insya Allah. Saya berdoa terus sampai setiap hari saya sholat, ya Allah jadikan saya pejuang agamamu,
Jadi penolonglah agamanya. Saya akan menolong agama Allah dan akan memperjuangkan agamanya dan mendakwahkan. Harus disampaikan Ustaz ya. Sampaikan. Islam itu harus sampaikan. Islam itu akan dipahami oleh masyarakat ketika kita sampaikan Islam. Baik Ustaz. Kira-kira ada lagi Ustaz yang disampaikan? Ya, Closing statement Ustaz apa nih kira-kira? ya itu tadi. Ya mari kita berislam secara kafah. Mari kita menjalankan Islam secara sempurna dalam bingkai kehidupan kita. Marilah Islam itu mengatur segala urusan yang berhubungan dengan urusan yang terkecil sampai urusan yang terbesar. Islam itu mengatur dari urusan kamar mandi sampai urusan negara. Islam mengatur segala aspek kehidupan. Jadi, ayo kita berislam secara kafah, secara sempurna. Baru kita bisa merasakan Islam itu agama yang rahmat, agama yang sempurna. Kalau enggak kita belajar tentang Islam, atau kita enggak memahami Islam secara sempurna, secara kafah, kita akan enggak merasakan Islam. Islam itu seperti agama-agama lain, atau Islam itu seperti contoh yang kita lihat di masyarakat. Gitu. Mungkin banyak orang Islam yang melakukan aktivitas-aktivitas salah, buruk, tapi mereka masih merasakan, masih mengatakan saya Islam yang baik, gitu, padahal buruk. Mungkin itu ya. Jadi saran terakhir, ayo kita berislam secara kafah, Islam secara menyeluruh, dan belajar Islam kepada orang-orang, kepada kelompok-kelompok ya yang bisa membawa kita kepada Islam. Karena Islam itu harus disampaikan, Islam itu harus belajar. Kalau nggak belajar kita nggak mengenal Islam. Berarti seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ya Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis ilmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian Islam secara kafah, menyeluruh. Ya, Ustaz. Jangan kalian ikuti langkah setan. Ya, Ustaz. Berarti kalau kita masuk Islam ini jangan setengah-setengah. Ya. Ibarat kita mandi di sungai Ustaz ya. Jangan cuma kakinya aja yang main di air gitu ya kan. Maksudnya ke dalam semuanya. Jebur biar tahu apa sih yang ada di dalam sungai ini ya kan Ustaz. Baru kita bisa merasakan Islam itu adalah agama yang rahmat. Islam itu suatu kebaikan gitu. Dan ketenangan hidup ketika kita menjalankan Islam secara semua. Itu seperti mandi tadi itu. Mandi ke dalam di dalam nyelam begitu, baru tahu kita kesegaran air itu, baru tahu kita Islam itu begitu luar biasa. Masya Allah. Luar biasa sekali perbincangan kita ya, sahabat-sahabat Ruang Sekopa. Mungkin perbincangan ini bisa membangkitkan giroh atau semangat kita bagaimana kisah dari Ustadz Siddiq yang lahir dalam keadaan belum Islam gitu. Nah, perjalanan Ustadz juga mencari Islam itu banyak cobaan juga Ustadz ya, dari mulai awal sampai ketika hijrah pun memasuki Islam itu pun ada cobaan yang nggak ada yang mengajari apa segala macam. Nah, kita sebagai umat Islam sendiri yang lahir dalam keadaan Islam, seharusnya kita harus lebih semangat lagi dalam menjalankan kehidupan Islam itu. Bukan hanya kita sekedar ibadahnya saja, tapi kita harus menjalankan juga syariat-syariat yang telah diturunkan Allah kepada Rasulnya. Ini itu kan, jangan cuma hanya ibadah saja, tapi banyak juga yang lain-lain seperti bagaimana Rasulullah bermuamalah, kan kayak gitu. Rasulullah berdagang itu seperti apa, tidak mengurangi timbangan, kan kayak gitu. Nah, juga seperti contoh-contoh yang lain gitu, bagaimana Rasulullah itu bernegara kan gitu. Rasulullah itu kan juga sebagai seorang pemimpin negara Ustaz ya kan. Jadi contoh terbaik dari seorang pemimpin yaitu Rasulullah. Semua ada pada diri Rasulullah kan gitu Ustaz. Mungkin ada lagi Ustaz yang mungkin itu cukup gitu. Baik, sahabat-sahabat Ruang Sekopa, bincang-bincang luar biasa tadi telah kita saksikan dan kita dengarkan bersama-sama. Sebagai penutup dari saya, marilah kita sama-sama menjadi Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, menjalankan seluruh syariat Allah yang telah diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, terima kasih banyak motivasinya, masukannya. Semoga tetap sama-sama istiqomah kita. Amin. Baik, sahabat Ruang Sekopa, demikianlah perbincangan kita yang luar biasa ini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita.
Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.